Penggunaan plastik sekali pakai yang masif membuat sampah plastik semakin menumpuk tanpa terkendali. Dan terciptalah monster ganas, Plastikus. Dia mencemari sungai hingga terjadi banjir, menyebabkan biota laut kehilangan hidupnya, hingga meracuni manusia dari makanan yang dikonsumsi. Sudah saatnya kita bergerak untuk melawan monster ini. Jarak 122 km dari pusat kota, terletak pesisir indah dinamakan Pulau Parang. Memiliki daya tarik alam yang menarik, namun disertai luka yang bukan berasal dari Parang itu sendiri. Parang ini kan dia di saat musim angin kencang, terutama angin dari barat ya, itu memang sampah penuh, banyak sekali sampah-sampah di pantai. Nanti kalau nanti musim timur, sampah yang di barat hilang habis, karena dia kena gelombang, terus ke tengah lagi langsung kena angin, bawa angin, dia langsung ke timur sana. Nanti angin timur ini yang utara, yang bagian timur sana yang banyak sampah. Jadi semua itu hanyut, bukan dari masyarakat sini. Karena masyarakat Parang nggak ada yang pernah buang sampah di laut atau di got-got, nggak pernah. Melihat sampah plastik menggunung di kota besar menjadi peristiwa wajar di sela kewarasan yang secara tak langsung tergambar seolah sampah sebagai luka. Semua orang membuang sampah sembarangan ke sungai, mengendap di sedimen, mencemari air minum. Saya terlilit sampah plastik. Bebaskan saya dari sampah plastik. Kita ingin Gubernur Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur melahirkan regulasi pengurangan penggunaan tas kresek, sedotan, styrofoam, popok, botol air mineral kemasan agar Jawa Timur tidak menjadi penyumbang sampah plastik terbesar di lautan Indonesia. Jadi untuk dampaknya kepada masyarakat sendiri yang pertama adalah bisa mengganggu langsung terhadap kesehatan manusia. Jadi mulai yang pertama adalah mikroplastik. Nah, mikroplastik itu adalah separtikel plastik kecil berukuran kurang dari 5 mm, di mana mikroplastik itu mempunyai rantai ikatan kimia terbuka. Kemudian ketika mikroplastik itu ada di sungai, dan di sungai kan juga banyak polutan-polutan lain seperti timbal, kemudian logam berat, dan banyak sekali polutan-polutan yang lain, kemudian itu akan diikat si mikroplastiknya itu. Nah, jadi posisinya mikroplastik itu sebagai vektor transportasi racun. Karena di sungai kita, kalau kita melihat Jawa Timur, kondisinya adalah Sungai Berantas, di mana Sungai Berantas itu dijadikan sebagai bahan baku PDAM ya. Banyak masyarakat, hampir sekitar 70% masyarakat Surabaya dan sekitarnya itu menggantungkan airnya di PDAM gitu. Sehingga ketika dikonsumsi oleh masyarakat, maka masyarakat juga akan mengalami kerentanan terhadap ancaman partikel mikroplastik itu tadi. Ketika masuk ke tubuh, maka bisa mengancam kesehatan. Dampak kesehatannya adalah bisa sebagai vektor transportasi racun, kemudian bisa agen diabetogenik, kemudian bisa menyebabkan kanker gitu. Seperti itu. Bersih-bersih sungai rawa. Jadi kita mengambil sampah yang ada di badan sungai, di bantaran samping selatan dan utara sungai. Nanti kita sudah banyak sini, nanti kita akan brand audit terlebih dahulu untuk mengetahui ya merek dan produsen apa yang menyumbang sampahnya di sini. Artinya nanti setelah kita temukan, nanti kita akan berkirim surat ke produsen itu, dan nanti kita meminta pertanggungjawaban produsen untuk produk yang dihasilkannya yang nggak bisa terurai oleh alam yang ada di Sungai Merawa ini. Produsen itu wajib bertanggung jawab terhadap sampahnya, teman-teman. Pada pasal 15 di Undang-Undang nomor 18 tahun 2008.
Di situ produsen itu wajib bertanggung jawab terhadap sampahnya. Jadi kita selaku pegiat lingkungan harus mengetahui ini. Jadi tidak hanya kita menimbang ataupun melakukan clean up, bersih-bersih dan tidak ada tindak lanjut gitu. Jadi melalui brand audit ini kita bisa melakukan upaya tindak lanjut karena menjaga lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Generasi penerus jelas karena kami orang-orang tua pasti perlu regenerasi. Makanya dari itu untuk teman-teman muda saya selalu menusuk kemana-mana memprovokatori agar teman-teman mampu untuk berkegiatan walaupun mungkin besar risiko buat saya yang mungkin masalah tenaga, pikiran, mungkin juga materi, tapi kalau itu memang baik nggak apa-apa saya ikhlas. Muda ini kan banyak kan dari korban pencemaran, dari perilaku kebijakan pemerintah sekarang orang-orang dewasa efeknya karena muda, rusak lingkungan, rusaknya hutan, kemudian pencemaran di mana-mana, mikroplastik. Ya anak-anak muda harus punya 3A, punya kemampuan untuk menganalisis, analisislah masalah lingkungan di sekitarmu. Belajar undang-undang lingkungan hidup, belajar tentang kebijakan sampah, terus faktanya bagaimana. Terus kemudian punya ambisi, punya target. Kampung harus bersih sampah, kampung harus bebas dari mikroplastik, kampung nggak boleh orang buang sampah sembarangan, nggak boleh ada industri mencemari. Kemudian harus punya aksi realis. Apa ya, gunakan apa? Gunakan media sosial, gunakan riset, gunakan apa kemampuanmu. Jadi analislah masalahnya, kemudian punya ambisi dan punya aksi. Dengan intervensi dan kolaborasi dari berbagai pihak, kita dapat menghancurkan plastikus dan menciptakan bumi yang indah dan nyaman. Mari basmi sampah untuk bumi yang lebih indah.